Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali masih bisa menjumpai para sahabat semua dimanapun kalian berada di channel Maruduchi Hombing Gallery. Nah, untuk video kali ini kita mengambil satu materi. Temanya adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Masih tetap yang sama, bahwa materi ini diambil dari buku pegangan siswa pendidikan agama Kristen kelas 10 setara SMA SMK, kurikulum 2013. Kali ini kita akan membahas mengenai menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ya, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Arti tanggung jawab, ya, kita belajar sebentar mengenai arti tanggung jawab. Dari tema kita dalam pelajaran kali ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dalam kata bertanggung jawab terkandung dua kata yang penting, yaitu yang pertama tanggung dan yang kedua jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsible, yang dibentuk dari dua kata, yaitu response dan able, yang masing-masing berarti jawaban dan mampu. Jelas ya, bahwa pengertian tanggung jawab itu diambil dari kata bahasa Inggris responsible, yang diambil juga dari dua kata, yaitu response dan able. Artinya respon itu jawaban, able itu kemampuan. Dengan kata lain, di dalam kata responsible tergantung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsible dengan tanggung jawab. Dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama menuntut kemampuan, kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat. Oke, sampai sini kita belajar coba pelan-pelan mengenai tanggung jawab, responsible. Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt pernah mengucapkan sebuah ungkapan yang berbunyi, "The buck stops here." Artinya, uang itu berhenti di sini. Dalam ungkapan ini tergantung pernyataan, sayalah yang bertanggung jawab, jangan melemparkan terus masalah ini ke orang-orang lain. Beliau mengatakan ingin menunjukkan bahwa meskipun mungkin atau suatu kesalahan dilakukan oleh salah seorang bawahannya, sebagai seorang atasan, dialah yang layak dipersalahkan. Artinya kelihatan sekali Presiden Amerika Serikat ini, Theodore Roosevelt, ingin menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab sebagai atasan atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, itulah tanda kematangan dari seorang pemimpin. Ya, itulah tanda kematangan dari seorang pemimpin, kematangan karakter, kematangan tanggung jawab. Beliau mengambil alih tanggung jawab itu dan diletakkan di atas pundaknya dan menanggung setiap risiko apapun yang terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Wow, sangat keren ya anak-anak ya. Tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang, ya, terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya contoh ya, pada usia mudanya setiap orang bertanggung jawab
untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk apa? Untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi kedewasaan itu dapat dilihat dari tanggung jawab seorang terhadap apa yang ia kerjakan dalam hidupnya. Kedewasaan, sekali lagi, kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Contoh, kalau kamu seorang siswa, ya, kamu memang seorang siswa di sekolah kelas 10, SMK, SMA. Kalau tanggung jawabmu sebagai siswa adalah belajar, yang paling sederhana sekali adalah belajar mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu. Itu kalau kamu di sekolah. Kalau tugasmu adalah sebagai tanggung jawabmu sebagai anak, misalkan di rumah, kamu mengerjakan apa yang harus kamu kerjakan di rumah sesuai dengan aturan main daripada peraturan di keluargamu, sesuai dengan instruksi daripada ayah dan ibumu. Peraturan-peraturan yang ada di keluargamu kamu kerjakan. Kamu kerjakan sebaik mungkin. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak harus kamu lakukan kalau kamu di lingkungan keluarga. Kalau kamu di lingkungan gereja sebagai pelayan Kristus, kamu harus kerjakan. Jadi ada banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai siswa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sebagai siswa, apakah kita sebagai pemimpin juga ada banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan kalau kita sebagai pemimpin, ketika ada bawahan kita yang melakukan kesalahan, jangan kita sembarangan menghakimi dia. Oke, dan kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh bawahan kita dan orang lain menuding, kita harus pasang badan untuk bawahan kita. Kenapa? Karena mereka, bawahan kita, adalah tanggung jawab kita. Nah, itulah pentingnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi segala lini. Apakah itu pemimpin, apakah itu siswa, apakah itu guru, apakah itu seorang dokter, apakah itu seorang anak, apakah itu seorang seorang pekerja dan lain sebagainya. Jadi tanggung jawab itu tidak mengenal umur, tidak mengenal status, dan itu harus dikerjakan. Kalau tanggung jawabmu sebagai murid, kerjakanlah tanggung jawabmu sebagai murid di sekolah. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, ikuti. Ketika ada tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, kamu kerjakan, jangan lari. Ikuti sesuai dengan perintahnya. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga, dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat sebagai individu. Perhatikan, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Saya ulangi, setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga, dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Nah, perhatikan lagi, setiap individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya. Apa kelompoknya? Keluargamu, gerejamu, sekolahmu, kantormu, dan masih banyak lagi di mana kamu harus bertanggung jawab untuk kamu kerjakan apa yang harus kamu tanggung jawabin. Saya ulangi, kalau kamu di sekolah, berlakulah, kerjakanlah tanggung jawabmu di sekolah. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok lain
di dalam hidup kita. Perhatikan, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peran kita bagi pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja. Sekali lagi, di sini dituntut untuk kita menyumbangkan peranan kita sebagai individu, sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab ketika kita ditempatkan di masyarakat. Masyarakatnya di mana? Sekali lagi saya ulangin, kalau kamu di gereja, bertanggung jawablah kamu sebagai pelayan Kristus. Kalau kamu di rumah, di keluarga, bertanggung jawablah kamu sebagai anak. Apakah kamu sebagai istri, apakah kamu apanya, suami, abang, terserah, bertanggung jawab. Tapi untuk khusus di materi ini, saya tekankan kamu sebagai anak dan harus bertanggung jawab. Kerjakan apa yang harus kamu kerjakan, tugas-tugasmu di rumah, tanggung jawabmu. Kebahagiaan keluargamu adalah tanggung jawabmu. Ya, kesenangan keluargamu, kebahagiaan keluargamu itu mutlak adalah tanggung jawabmu. Kalau engkau sebagai abang di keluarga, bertanggung jawab atas adik-adikmu. Kalau engkau sebagai anak yang paling kecil, bertanggung jawab kamu sebagai anak paling kecil atas abang, kakak, dan keluarga ayah dan ibumu. Presiden Amerika John F. Kennedy, ini masih dari Presiden Amerika lagi, Presiden John F. Kennedy dari Amerika pernah berkata kepada rakyatnya, ini kita berbicara tentang bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada negara, ya. Don't ask what your country and do for you. Ask what you can do for your country. Artinya, jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Wow. So, John F. Kennedy mengatakan itu kepada negaranya, kepada warga negaranya, dan sampai hari ini statement ini berlaku dan masih diingat oleh banyak orang sebagai acuan pedoman hidup bermasyarakat. Karena ini sangat penting. Ya. Jelas ini adalah anjuran yang sangat tepat bagi warga masyarakat yang sudah menjadi dewasa dan matang. Kembali lagi, ya, masyarakat yang dewasa dan matang. Mereka tidak boleh hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh pemerintah dan negara kepada mereka. Sebaliknya, mereka harus bertanya kepada diri mereka sendiri apa yang dapat mereka lakukan bagi negara mereka. Hal sama ya juga berlaku bagi keluarga dan gereja kita. Artinya di sini dituntut adalah bukan dituntut banyak menuntut. Artinya di sini yang dituntut adalah tanggung jawabmu. Sekali lagi saya ulangi berulang-ulang, tanggung jawabmu. Jangan banyak bertanya. Lebih banyak bertanya daripada melakukan tanggung jawab. Lebih banyak kritik yang tidak membangun daripada bertanggung jawab, daripada kerjakan tanggung jawabnya. So, mulai kita belajar sebagai siswa, ya, kedepannya kelak kamu akan menjadi seorang pemimpin, anakku. Dari sekarang kita harus belajar untuk mengerjakan tanggung jawab apa yang harus kamu kerjakan. Karena itu tugas yang paling penting dalam kehidupanmu. Nah, kalau kamu lupa dengan itu, maka yang terjadi adalah kamu akan menjadi lost dalam kehidupanmu ke depannya. Kamu akan terhilang ke depannya. Kenapa? Karena kamu membawa sifat dirimu yang egois, tidak bertanggung jawab, sehingga ke depannya kamu akan dalam kehidupanmu kamu akan ugal-ugalan. Oleh karena itu, selagi kamu muda, kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan di masa mudamu, baik itu di sekolah, ya, saya ulangi berulang-ulang, baik itu di keluarga, di gereja, maupun di mana lingkungan kamu ditempatkan Tuhan.
bertanggung jawab kamu dalam hidupmu, bertanggung jawab kamu atas sekolahmu, bertanggung jawab kamu atas keluargamu. So hidupmu kamu harus tanggung jawab, dimulai dari dirimu sendiri. Di dalam Alkitab kita menemukan kisah Nehemia, seorang bangsa Yehuda yang diangkat menjadi juru minum Raja Artasasta dan Persia. Satu kali Nehemia menjawab, karena ada pertanyaan, kenapa mukamu muram, Nehemia? Kemudian Nehemia menjawab, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Apa arti jawaban Nehemia ini? Ini berarti Nehemia ingin melepaskan jabatannya di istana raja dan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali negeri leluhurnya. Tahukah anak-anakku bahwa dia punya kedudukan penting di kerajaan, dan kalau dia egois, tidak bertanggung jawab atas bangsanya Israel, Yerusalem, dia akan menikmati dia sebagai pejabat di Persia. Tapi apa yang dilakukannya? Dia pergi membangun kota kelahirannya, bertanggung jawab. Dia tinggalkan jabatannya dan dia berani mengubah kotanya. Demikian juga kamu. Mungkin kamu bisa mengambil pendidikan dari beberapa negara dengan beasiswa yang kamu dapat ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamu berhasil bertanggung jawab, kamu pasti bisa menerima itu dan menjalani itu. Nah, kalau kamu suatu saat mendapatkan beasiswa, belajar di berbagai negara, dengar baik, kamu aplikasikan ilmu pengetahuanmu, kamu dedikasikan ilmumu untuk membangun bangsa Indonesia ini. Kamu jangan egois. Mungkin kamu di negara lain diterima bekerja dan gajinya lebih besar, jabatannya lebih penting, tapi kamu jangan lupa untuk kamu bisa membangun bangsa dan negaramu ini. Bayangkan, ya, saya ulangin lagi, jabatan yang begitu tinggi dan begitu penting dan begitu strategis yang dimiliki Nehemia. Bayangin ya, tentunya pasti menghasilkan uang, ya, pendapatan yang tinggi baginya. Belum ya lagi berbagai kesempatan istimewa yang bisa dia nikmatin. Dan kini Nehemia bersedia melepaskan semua itu demi keyakinannya akan tugas dan panggilannya untuk membangun bangsa, untuk membangun kembali tanah kelahirannya. Wow. Ayo, bagi kita yang sudah matang nanti ke depannya, kamu generasi bangsa ini, pengganti yang terdahulu, yang akan meneruskan, yang akan membangun bangsa ini. Kalau kamu akan jadi pemimpin di bangsa ini, ya, kalau kamu dapatkan sesuatu dari negara lain, kepintaranmu apakah itu, ayo dedikasikan ini untuk kesejahteraan kota dan bangsamu. Sama seperti halnya yang Nehemia lakukan. Baik, tugas ini ada, tugas yang harus kamu kerjakan hanya 4 saja. Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa saling melepaskan tanggung jawab mereka setelah Tuhan Allah mengetahui bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, ya, mengenai buah pengetahuan yang baik, ya. Coba nanti kamu jelasin. Andai kata kamu menjadi seorang Simpson di masa kini, apakah ceritamu akan berbeda dengan cerita Simpson? Kalau tidak, mengapa? Kalau iya, bagaimana? Tuliskan dan jelaskan itu.
Apa kaitan antara kata-kata Presiden John F. Kennedy dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia? Jadi buat korelasinya, hubungannya apa? Jelaskan itu. Kalau kamu menjadi Nehemia, menikmati jabatan yang tinggi di negeri asing, maukah kamu melepaskan hakmu itu di negeri asing dan membangun masyarakat kamu ataupun gereja kamu di tanah air? Jelaskan alasan-alasan jawabannya. Oke, jawabannya kamu tulis di kertas folio atau di kertas HPS. Kamu tuliskan nama kamu tuliskan kelas kamu tuliskan nomor handphone atau nomor WA aktif supaya Bapak bisa menghubungi, dan kamu upload di Google Classroom. Nah, nanti Bapak akan di waktu kesempatan Bapak akan coba untuk apa? Untuk mengoreksinya dan menilai apa yang sudah kamu kerjakan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Tanggung jawab terhadap sesama. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Setuju ya? Tuhan Yesus pernah berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, itu di kitab Matius, nanti kamu bisa baca. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Semua merujuk kepada yang namanya tanggung jawab terhadap saudaramu. Artinya di ayat ini Tuhan mau ngasih tahu bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu apa? Kita disuruh kasih makan orang, kita disuruh kasih minum orang, kita disuruh belikan pakaian orang, kita disuruh untuk bertanggung jawab. Artinya Tuhan suruh kita untuk tolong menolong. Artinya Tuhan Yesus suruh kita untuk mengaplikasikan kasih Allah itu di bumi ini kepada umat manusia. Satu kali ya, tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus ya tentang orang Lewi yang memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina-hina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya ya kepada si korban. Artinya ketika ada orang yang membutuhkan pertolonganmu, ya tolong orang itu. Jangan kamu senang-senang sendiri gitu loh. Kamu harus lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu mengerjakan tanggung jawabmu. Tanggung jawab kita sebagai manusia itu apa? Menolong sesama. Udah selesai. Kan ada ayatnya yang bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu tanggung jawab. Itu berbicara tentang tanggung jawab. Nah, ini nanti kamu coba buat program, tapi nanti setelah corona ya, jangan corona ini. Nanti coba ada waktu kita bisa diskusi, kita akan buat program apa-apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana tanggung jawab kita ini ya kepada masyarakat sebagai siswa. Nanti kita atur waktunya setelah kita berdoa lah supaya corona ini lekas berlalu dan kita bisa buat program-program yang akan memberkati banyak orang dari kita sebagai siswa di sekolah. Aturlah program, apakah kita akan mendoakan orang sakit di rumah sakit nantinya tentunya, ataukah kita akan memberikan makanan minuman kepada orang-orang jalanan,
menolong ya, memberi bantuan kepada anak-anak panti asuhan, dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menolong sesama. Nah, rangkuman. Tibalah kita kepada satu sesi terakhir dari materi kali ini adalah kesimpulannya. Dalam bahan ini kita telah belajar apa yang artinya, perhatikan, menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja, ya, harus nampak. Jadi tanggung jawab itu harus ada, kelihatan. Tanggung jawab itu enggak sekedar kata-kata, tapi di tindakan, aplikatif, aplikasi. Ya, kita juga melihat bahwa ternyata kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain, sekalipun apabila kita melihat bahwa rakyat atau segolongan rakyat di negeri itu. Jadi memang kita harus bertanggung jawab ya kepada masyarakat. Masyarakat itu, saya ulangin dari kesimpulannya, bahwa masyarakat itu ada keluarga, ada di lingkungan gereja, ada di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan. Nah, itu adalah masyarakat. Bertanggung jawab kita sebagai anak-anak Kristus. Ya, bertanggung jawab kita. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tanggung jawabin apa yang harus kamu tanggung jawabi. Kamu, baik itu sebagai murid, sebagai pekerja, ataupun sebagai pemimpin, di mana Tuhan menempatkan kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 shalom Elohim. Amin.